Baik, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menjelaskan materi saya pada hari ini, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lina Ruba, semester 3. Saya dari program studi pendidikan sosiologi. Oke, perkenalkannya cukup sampai di sini saja. Saya langsung saja pada materinya yang berjudul prasangka sosial. A. Definisi prasangka sosial. Prasangka sosial adalah sebuah sikap biasa negatif terhadap anggota kelompok tertentu semata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Adapun menurut para ahli, menurut Mar 1981, prasangka sosial adalah dugaan-dugaan biasanya lebih bersifat dugaan-dugaan yang memiliki nilai positif atau negatif, tetapi biasanya lebih bersifat negatif. Sedangkan menurut Bre dan Kasim 1993, prasangka sosial adalah perasaan negatif terhadap seseorang semata-mata berdasarkan pada keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. B. Ciri-ciri prasangka sosial. Ciri-ciri prasangka sosial dapat dilihat dari kecenderungan individu untuk membuat kategori sosial. Kategori sosial adalah kecenderungan untuk membagi dunia sosial menjadi dua kelompok, yaitu in-group dan out-group. In-group adalah kelompok, yaitu adalah kelompok sosial di mana individu merasa dirinya dimiliki atau memiliki kelompok kami. Out-group adalah grup di luar grup sendiri atau kelompok mereka. Ciri-ciri prasangka sosial berdasarkan penguatan dari perasaan in-group dan out-group. Yang pertama, proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain. Kedua, kompetensi sosial. Ketiga, penilaian ekstrim terhadap anggota kelompok lain. 4. Pengaruh persepsi, selektif dan ingatan masa lalu. 5. Perasaan frustasi. 6. Agresi antar kelompok. 7. Dogmatisme. C. Sumber penyebab prasangka sosial. Sumber penyebab prasangka sosial umum dapat dilihat berdasarkan 3 pandangan, yaitu 1.
prasangka sosial. Sumber prasangka sosial antara lain ketidaksetaraan sosial, identitas sosial, konformitas. Kedua, prasangka sosial secara emosional. Prasangka seringkali timbul dipicu oleh situasi sosial, padahal faktor emosi juga dapat memicu prasangka sosial. Secara emosional, prasangka dipicu oleh frustasi dan agresi, kepribadian yang dinamis, kepribadian otoriter. Ketiga, prasangka kognitif berkaitan dengan kelompok mayoritas dan minoritas tersebut. Maret 1988 menguraikan bahwa prasangka sosial banyak ditimbulkan oleh beberapa hal sebagai berikut, yaitu kekuasaan faktual yang terlihat dalam hubungan kelompok mayoritas dan minoritas. Faktor akan berlaku terhadap kelompok mayoritas dan minoritas. Faktor mengenai kesempatan usaha antara kelompok mayoritas dan minoritas. Fakta mengenai unsur geografik, dinamika kelompok mayoritas dan minoritas menduduki daerah tersebut. Posisi dan peranan dari sosial ekonomi, yaitu pada umumnya dikuasai kelompok mayoritas. Potensi energi eksistensis dari kelompok minoritas dalam memperhatikan hidupnya. Bagian D, faktor-faktor yang mempengaruhi prasangka sosial. Dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama pengaruh kepribadian, kedua pendidikan dan status, ketiga pengaruh pendidikan anak oleh orang tua, pengaruh kelompok, yang kelima pengaruh politik dan ekonomi, keenam pengaruh komunikasi, yang ketujuh pengaruh hubungan sosial. Teori-teori prasangka sosial. Prasangka sosial merupakan hasil dari interaksi sosial, maka prasangka disebabkan oleh faktor, yaitu teori konflik, yaitu yang pertama teori konflik realistik, yang kedua teori belajar sosial, yang ketiga teori kognitif, empat teori psikodinamika, lima teori kategorisasi sosial,
6. Teori pembanding sosial. 7. Teori biologi. 8. Yang terakhir, teori deprivasi relatif. Cara mengurangi prasangka sosial. Terdapat beberapa cara untuk mengurangi dan mencegah timbulnya prasangka sosial, yaitu melakukan kontak langsung, mengajarkan pada anak untuk tidak membenci, mengoptimalkan peran orang tua, guru, individu, dewasa yang anggap penting oleh anak, dan media massa untuk membentuk sikap menyukai atau tidak menyukai melalui contoh perilaku. Menyadar individu untuk belajar membuat perbedaan tentang individu lain, yaitu belajar mengenal dan memahami individu lain berdasarkan karakteristiknya yang unik. G. Dampak prasangka sosial. Prasangka sosial menurut Rose 1981 dapat merugikan masyarakat secara umum dan organisasi khususnya. Hal ini terjadi karena prasangka sosial dapat menghambat perkembangan potensi individu secara maksimal. Baik, mungkin hanya ini materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.